Video kali ini akan membahas entropi dan information gain yang sangat berguna pada pembentukan pohon klasifikasi atau classification tree. Saya Bagus Sartono dari Departemen Statistika IPB University. Kita mulai dengan apa itu entropi. Pada prinsipnya, seandainya kita punya sebuah dataset, kita namakan D dan hanya memiliki dua kelas, yaitu ya dan tidak. Kemudian kita sebut persentase dari ya adalah P1 dan persentase dari tidak adalah P2, sehingga tentu saja total dari P1 dan P2 itu adalah 1. Maka yang disebut entropi itu formulasinya adalah seperti ini, yaitu negatif dari penjumlahan P dikalikan logaritmanya. Jadi ini yang kita sebut sebagai entropi. Sebagai misal, kalau kita punya data D seperti ini, ada 10 amatan, di mana 9 amatan dari kelas ya dan 1 amatan dari kelas tidak. Yang ya kita lambangkan merah, tidak dengan warna orange atau kuning. Maka nilai entropinya adalah P1-nya 0,9, P2-nya 0,1. Entropinya kalau kita hitung dengan formula yang ada adalah 0,469. Sementara kita lihat data lain dengan N yang sama, 10, tapi sekarang proporsi dari ya adalah 0,7 atau 7 buah dan proporsi yang tidaknya 0,3, entropinya adalah 0,881, lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Secara umum kalau kita lihat 3 buah dataset semacam ini sama-sama 10 amatannya, tapi proporsinya beda-beda. Yang ya untuk yang pertama itu 90%, 0,9, yang kedua 0,7, yang ketiga 0,5. Entropi yang sebelah kiri itu 0,469, yang kedua 0,881, dan yang ketiga persis sama dengan 1. Jadi kalau kita lihat, entropi itu nilainya akan semakin besar kalau proporsi antara ya dan tidak itu semakin seimbang. Atau dengan kata lain, entropi akan semakin kecil kalau proporsi dari salah satu kelas itu mendekati 0 atau mendekati 100%. Dalam bentuk kurva nilai entropi untuk berbagai nilai proporsi ya, bentuknya adalah seperti ini. Jadi pada saat proporsinya mendekati 0 atau mendekati 100%, itu nilai entropinya akan sama dengan 0. Nilai entropi akan semakin besar kalau proporsinya itu mendekati setengah, atau dengan kata lain antara ya dan tidak itu relatif seimbang. Jadi ini entropi. Kemudian kita lanjut pada konsep information gain. Kita andaikan kita punya sebuah dataset D tadi yang punya dua kelas, kemudian kita pecah atau kita partisi, kita skat D itu menjadi dua bagian. Kita sebut sebagai D1 untuk partisi yang pertama dan D2 itu sebagai partisi yang kedua. Kemudian tentu saja kita bisa menghitung entropi dari D. Kemudian kita juga bisa menghitung entropi dari masing-masing bagian. D1 kita bisa hitung entropinya, D2 juga kita bisa hitung entropinya. Information gain itu adalah selisih antara entropi awal sebelum data itu dipartisi dengan rata-rata dari entropi hasil partisinya. Jadi dalam formulasi kita lihat information gain itu adalah entropi awal ED dikurangi dengan rata-rata dari ED1 dan ED2. Jadi ini information gain. Sebagai ilustrasi, kalau kita punya data seperti ini, N-nya ada 10, jumlah matanya ada 10, kemudian proporsi yang ya 0,7 dan proporsi yang tidak 0,3, sehingga entropinya 0,881. Seandainya dataset ini kita pecah atau kita partisi menjadi dua bagian seperti yang ada di kanannya, bagian yang pertama isinya 4 amatan, bagian yang kedua isinya 6 amatan yang di bagian bawah, kita akan dapatkan untuk bagian yang pertama itu entropinya 1, kemudian bagian yang kedua entropinya adalah 0,65. Dan information gain dari
partisi seperti ini, mempartisi seperti ini itu adalah 0,881, itu adalah entropi awal dikurangi dengan rata-rata dari entropi yang bagian pertama dan bagian kedua, sehingga kita dapatkan information gain-nya itu adalah 0,091. Jadi ini penjelasan mengenai apa itu information gain. Dan menggunakan formulasi itu kita bisa memahami bahwa information gain itu nilainya akan semakin besar kalau partisi yang dilakukan itu menghasilkan dataset. Jadi kita partisi jadi 2 tadi, menghasilkan dataset baru hasil partisi, jadi subnya yang sifatnya lebih homogen. Lebih homogen itu maksudnya adalah lebih pure, kelasnya cenderung pada ya semua atau tidak semua. Jadi kalau partisinya menghasilkan dataset yang lebih homogen, jadi satu kelas hanya ngumpul saja satu kelas, maka information gain-nya akan besar. Dan ini sebagai ilustrasi saja, kalau kita punya data seperti ini, ada 10 amatan, kelasnya itu ada di kolom yang paling kanan, hanya ada 2 kelas, ya dan tidak. Entropinya sebesar 1 karena ya dan tidak seimbang, setengah-setengah. Kalau kita partisi berdasarkan kelompok umur ada 2 kelompok, muda dan tua, maka kita dapatkan untuk bagian yang muda entropinya 0,971. Untuk kelompok yang tua juga sama 0,971, dan information gain dengan partisi seperti ini itu adalah 0,029. Sementara kalau kita partisi menggunakan variabel gender, kita akan dapatkan untuk laki-laki entropinya 0,65, untuk perempuan entropinya 0, persis 0 karena semuanya tidak di kelompok perempuan, dan information gain-nya adalah 0,610. Dan kita bisa lihat bahwa information gain dari partisi berdasarkan gender lebih besar dibandingkan partisi information gain kalau kita partisi berdasarkan kelompok umur. Dengan kata lain, ketika kita mempartisi berdasarkan gender, hasil partisinya itu kelasnya lebih homogen. Seperti kita bisa lihat di laki-laki itu dari 6, 83% itu iya. Jadi didominasi oleh iya. Sementara yang di kelompok perempuan itu semuanya tidak. Jadi partisinya menghasilkan dataset yang kelasnya homogen atau pure, murni. Jadi hanya cuma didominasi oleh salah satu kelas saja. Jadi ini sekali lagi apa yang disebut sebagai information gain. Dan information gain ini nanti akan banyak berguna pada saat penentuan partisi terbaik pada proses pembentukan pohon klasifikasi. Demikian penjelasan mengenai entropi dan information gain. Mudah-mudahan bermanfaat.